Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 dari sesi Rabu ingin mempresentasikan penggunaan software tugas besar kami yaitu simulasi diskrit menggunakan software Flexsim dan simulasi dinamis menggunakan software Anilogic. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ran Kusuma Ramadan dengan NPM 230320120104. Perkenalkan, nama saya Safa Aulia Syarani dengan NPM 230320102000. Baik, kemudian untuk running software yang pertama, kita akan merunning software dengan menggunakan software Flexim. Baik, di sini pertama-tama kita masuk ke software Flexim dengan time unit second, length unit meters, flight unit liters, dan model start time-nya kita atur di jam 8 pada tanggal 12 Mei 2025. Kemudian kita pencet OK. Baik, di sini halaman dari software Flexim-nya sendiri. Jadi pengamatan yang saya ambil di sini dari sebuah UMKM yang memproduksi burger. Baik, yang pertama, untuk langkah yang pertama kita taruh source di sini. Kemudian kita ganti namanya menjadi penyimpanan bahan baku. Kemudian di sini untuk penyimpanan bahan baku sendiri kita pencet arrival itemnya 0 dan interval arrival time-nya kita periodic rates. Kemudian hourly rates custom daily repeat. Nah, di studi kasus kali ini mungkin memang pada setiap jamnya pada burger tersebut tidak sampai 100 pesanan untuk setiap jamnya. Tetapi di sini untuk saya sendiri dalam menguji sistem proses produksi terutama tentang waktu tunggu pelanggan, maka saya akan mematok pada angka 100. Oke. Kemudian di sini sudah terisi 100 semua. Kita kembali lagi, kemudian kita pencet apply, kita pencet OK. Kemudian setelah itu setelah proses penyimpanan bahan baku terdapat tahap yang kedua yaitu prosesor. Di sini penggunaan prosesor itu di realitanya sebagai representasi dari persiapan bahan baku pada UMKM. Kemudian di sini kita ganti namanya menjadi persiapan bahan baku. Di mana di sini untuk bahan bakunya itu terdapat tiga bahan baku yaitu roti, terus kemudian daging dan sayuran. Kita pencet apply, kita pencet OK. Baik, untuk tahap yang kedua kita kasih Q di sini, di mana Q ini berfungsi untuk mengalirkan sistem produksi dari prosesor menuju ke tahap selanjutnya. Nah, untuk Q-nya di sini sendiri saya ganti namanya menjadi persiapan pemasakan daging. Nah, di mana di sini karena persiapan pemasakan daging, karena tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah pemasakan pada daging. Kemudian untuk batchingnya kita atur dengan kita pencet perform batchingnya dengan target batch size itu satu. Karena di sini target batch size-nya adalah satu setiap produksi. Kita pencet OK. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu pemasakan daging, kita menggunakan prosesor lagi karena di sini hanya terdapat satu proses saja dan di mana proses tersebut dilakukan di stasiun yang berbeda. Kemudian untuk prosesornya sendiri kita ganti menjadi pemasakan daging. Oke, kita pencet apply, kita pencet OK. Kemudian setelah pemasakan daging, maka dilakukannya kita untuk tahap selanjutnya kita kasih stack conveyor di sini. Mungkin sekitar segini saja untuk merepresentasikan di keadaan nyata. Di mana setelah conveyor ini nanti kita akan mengasih
pada tahap proses selanjutnya adalah dengan multiprosesor. Di mana di sini kenapa terdapat multiprosesor? Karena terdapat dua proses yang mungkin bisa dilakukan di satu stasiun kerja, yaitu kita pencet dua kali. Untuk proses yang pertama, yaitu proses penyusunan burger. Oke, untuk menambahkan prosesnya kita pencet plus hijau ini, kemudian kita ganti namanya menjadi penambahan kondimen. Kemudian untuk nama multiprosesor satunya kita ganti menjadi proses pencampuran. Karena di sini terjadinya proses pencampuran antara seluruh bahan baku burger dan penambahan kondimen sesuai dengan permintaan pelanggan. Oke, kita pencet apply, kemudian kita pencet OK. Oke, untuk tahap selanjutnya kita kasih strike conveyor lagi untuk menuju proses pengemasan. Di mana mungkin cukup segini. Kemudian kita arahkan ke bawah. Oke. Kemudian kita kasih kurve conveyor untuk menyambungkan kedua conveyor. Oke. Setelah tersambung, di sini terdapat gambar seperti ini. Ini menambahkan bahwa kedua conveyor ini sudah tersambung. Kemudian untuk proses pengemasan sendiri kita menggunakan tahap yaitu combiner. Oke. Di sini kita kasih combiner di mana di dalam combiner ini sendiri yaitu kita ganti namanya menjadi proses pengemasan. Kemudian kita pencet apply, kita pencet OK. Oke. Kemudian setelah itu, setelah terdapat beberapa rangkaian proses ini, kemudian kita kasih sync, di mana pada sync di sini, oh maaf sebelumnya, mohon maaf, ini terdapat strike conveyor setelah proses pengemasan untuk menuju sync yang bakal merepresentasikan sebagai proses penjualan. Di sini ini kita pencet dua kali, kemudian kita pencet, kita ganti namanya menjadi proses penjualan. Kemudian kita pencet apply, kita pencet OK. Baik, untuk tahap selanjutnya kita akan memasukkan data yang telah kita dapat pada observasi di UMKM tersebut. Untuk memasukkan datanya sendiri di sini sebelum masukkan data kita menyambungkannya dengan port, di mana di sini terdapat tiga jenis port yaitu Connect Objects, Connect Center Ports, dan Extend Connect. Baik sebelum kita menyambungkan portnya kita taruh dispenser dulu di sebelah sini, di mana dispenser ini sebagai eh, center dari seluruh kegiatan sistem proses produksi ini, di mana sistem proses produksi akan diatur melalui dispenser sini. Kemudian untuk sebelum kita menyambungkan portnya, kita juga perlu menambahkan operator untuk merepresentasikan manusia yang bekerja pada UMKM tersebut, di mana fungsi dari operator ini nanti bakal dia bakal yang menjadi seorang yang menjalankan sistem proses produksi di UMKM tersebut. Baik, kemudian untuk mohon maaf sebelumnya di sini terdapat kesalahan ya bahan baku, bahan baku, sudah masalah ada. Di sini terdapat satu queue yang terlewat yaitu queue untuk menuju proses percampuran. Sebelum proses pencampuran menuju burger menuju multiprosesor. Kita atur ulang.
Kemudian untuk queue-nya sendiri ini kita ganti menjadi menu persiapan pencampuran. Prompt batching-nya kita juga kasih satu, kita pencet apply, kita pencet OK. Oh ya, untuk sebelumnya ya, kita ganti maksimum kontennya menjadi 100 saja. Agar kita bisa langsung lihat battle apa blok pada mesin mana. Kemudian kita sambungkan dengan port A untuk mengonekkan antar objek yang memiliki yang memiliki library yang sama. Jadi di mana di fix resource sendiri yang kita gunakan mulai dari penyimpanan bahan baku, persiapan bahan baku, persiapan pemasangan daging, queue, multiprosesor, combiner, dan sync. Kemudian untuk operator, dispatcher, dan conveyor bukan termasuk dari fixed resource. Tapi untuk conveyornya sendiri bisa disambungkan dengan eh, connect objek yang A. Oke, baik. Yang pertama kita connect objek kan dari penyimpanan bahan baku menggunakan persiapan bahan baku. Kita pencet pada keyboard E untuk mempercepat proses. Kita hubungkan satu persatu. Oke, setelah terhubung, maka kita akan atur eh, port untuk menghubungkan antara dispatcher dengan mesin produksinya. Di mana untuk dispatcher ini sendiri kita atur ke 3 stasiun kerja, yaitu yang pertama dari dispatcher menuju persiapan bahan baku, kemudian dispatcher menuju pemasakan daging, dan dispatcher menuju proses pencampuran. Setelah itu, terdapat satu port lagi yang perlu kita hubungkan, yaitu antara dispatcher dengan operator. Setelah kita hubungkan semua elemen kerja di sini, maka kita akan lakukan pemasukan data untuk mesimulasikan sistem produksi pada UMKM. Dengan cara yang pertama kita mencari statistik, kemudian expert fit. Oke, saya share screen untuk expert fit-nya. Untuk di expert fit di sini, kita pencet new, kemudian kita ganti namanya untuk yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Setelah itu kita pencet OK, kita analyze, terus sebelum kita analyze, kita akan berpindah ke software Excel. Di mana di sini untuk persiapan bahan bakunya terdapat 10 data yang telah saya ambil. Kemudian kita kembali lagi ke expert fit, enter data, untuk enter atau edit data value, apply, paste. Kemudian kita pencet OK, yes, done. Kemudian di sini kita pencet model untuk kita lihat modelnya. Di mana di sini terdapat output dari automate fitting, yaitu di mana terdapat evaluation good dengan model yang pertama Rayleigh, yang kedua Beta, dan yang ketiga Johnson dengan relative score sebesar 91,94, 90,32, dan 95,32. Kemudian kita pencet down. Kemudian untuk eh, codingannya kita pencet simulation representation, kita pencet simulation software flex sim, kemudian kita pencet apply. Nah, untuk yang kita copy adalah yang di bagian sini. Kita pencet copy select portion, kemudian kita pencet OK, kita pencet down, down, hilang. Kita kembali lagi ke Flexim. Oke, di sini untuk tadi kan terdapat persiapan bahan baku, di mana kita pencet 2 kali. Kemudian di sini proses time-nya kita paste. Di mana di sini kita ganti dengan get stream car. Kemudian untuk proses time-nya sendiri kita pencet di sini use operator, di mana untuk yang mengaplikasikannya nanti adalah operator. Kita pencet apply dan pencet OK. Kemudian untuk selanjutnya adalah pemasakan daging. Kita ambil data pemasakan daging. Kemudian kita kembali ke Superfit. Kita
Tab new, kita ganti namanya menjadi pemasakan daging. Kita pencet OK, kita pencet analyze, enter data, enter and edit data value, apply, paste, kemudian kita pencet OK. Yes, done. Nah, di sini untuk automatic fittingnya kita lihat terdapat output yaitu good, di mana eh, simulasi sistem di sini sudah bisa dikatakan bagus. Kemudian bisa done. Langsung kita ke application, simulation representation, simulation software flag sim, kita pencet apply. Kemudian di sini kita ambil juga random walk-nya, kita pencet copy, oke, done, done, hilang, kita kembali ke software flag sim. Oke, di sini kita masukkan di pemasakan daging, proses time-nya kita ganti. Seperti tadi, ganti get stream, karn. Kemudian kita juga gunakan use operator for process, dapat apply. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke Excel untuk mengambil datanya, yaitu penyusunan burger dan penambahan kondimen pada tahap selanjutnya. Kita kembali ke expert feed, pencet new, kita ganti namanya dengan penyusunan burger. Kita pencet OK, analyze, enter datanya, enter and edit, apply, paste, dan pencet OK. Yes, done. Kemudian kita lihat modelnya di sini, automatic fitting, di mana evaluation-nya adalah good. Oke, done. Application, simulation representation, flag sim, apply, beta. Kita pencet copy. Oke, done, done. Kita kembali lagi ke software flag sim. Kita pencet share. Di sini proses pencampuran yaitu tadi yang kita lakukan adalah penyusunan burger. Kemudian kita paste. Kemudian kita ganti namanya juga get stream, car. Kemudian kita pencet apply. Jangan kita pencet OK dulu. Kita akan masukkan untuk data penambahan kondimen. Kita copy lagi. Kita kembali ke expert feed. Kemudian new penambahan kondimen. Kita pencet OK. Analyze, enter data, enter and edit data value, apply, paste, OK, yes, done. Kemudian kita lihat modelnya. Sini evaluation juga good, done. Application, simulation representation, flag sim, apply. Kita copy lagi. Oke. Kita pencet down, down, silang. Kita kembali ke software flag sim. Kemudian untuk kita pencet yang penambahan kondimen. Oke. Kita di sini proses time-nya kita ganti lagi dengan get stream. Kita pencet apply, kita pencet OK. Maaf. Sini terdapat tipu, mohon maaf. Apply OK. Kemudian untuk proses pengemasannya sendiri, di sini kemarin data yang saya ambil untuk setiap proses rata-rata adalah 20 detik. Kita tidak gunakan use operator for process karena di sini eh, kita tidak sambungkan dengan dispatcher. Kita lihat apply, kemudian kita lihat OK. Kemudian kita atur untuk penyimpanan bahan bakunya, di mana kita pencet triggers, on creation, kita pencet data, dan kita pencet set item type by percentage. Di mana di sini terdapat satu bahan baku, maka saya pencet langsung 100%. Kita pencet apply, kemudian kita pencet OK. Kemudian kita atur untuk dispatchernya sendiri. Di sini karena tipe
operatornya terdapat hanya satu dan operator melakukan bukan yang first available, tapi operator bakal melakukan yang namanya source distance, di mana operator akan lebih melakukan objeknya yang dekat terlebih dahulu. Kita pencet apply, kemudian kita pencet OK. Di mana oke, kita akan mencoba sebelum kita mencoba untuk runningnya, kita akan tambahkan dashboard. Sekalian kita untuk menganalisis, untuk mendapatkan average WIP-nya dan dashboard state-nya. Kita mencet dashboard, add a dashboard. Kemudian kita pilih average WIP, kita taruh di sini. Kemudian objeknya kita pilih yaitu semua elemen yang terdapat pada fixed resource, source, processor queue, multiprocessor, combiner, dan sync. Nah, untuk average WIP-nya sendiri, kita akan menghapus untuk proses penjualan, karena pada proses penjualan tidak ada lagi proses produksi yang dilakukan. Kita hapus, kita pencet apply, kita pencet OK. Oke, di sini kita taruh average WIP-nya, kita besarkan. Kemudian di sini kita cari state bar. Nah, di sini state bar-nya kita taruh juga. Untuk objeknya sendiri, sama seperti tadi, select. Namun di sini kita hanya menganalisis mesin proses produksinya saja. Jadi untuk proses penjualan kita hapus, kemudian untuk penyimpanan bahan baku kita hapus, persiapan bahan baku juga kita hapus. Persiapan bahan baku kita tetap ya, karena persiapan bahan baku juga termasuk dari proses produksi. Ini persiapan pemasakan daging kita hapus, persiapan penyimpanan kita hapus. Oke, di sini terdapat 4 tahap saja. Kemudian untuk di sini kita ganti exclude dan kita matikan centangnya agar tidak masuk ke dalam analisis kita. Kemudian idle processing dan block kita nyalakan. Oke, kita pencet apply, kita pencet OK. Oke, kita atur. Setelah itu kita akan mencoba untuk running softwarenya atau running sistem proses produksinya. Sebelum itu kita runtime-nya kita ganti state and time, stop time. Stop time-nya sendiri karena UMKM-nya ini buka dari jam 8 hingga jam 9, maka kita atur untuk stop time-nya pada hari ini yaitu menjadi jam 9. Kemudian kita kita sudah, dan di sini tidak saya tambahkan waktu istirahat karena dari orang yang punya dari UMKM-nya sendiri tidak menerapkan istirahat. Baik, kemudian akan kita mulai dengan chat run. Kita percepatkan prosesnya di sini dan akan terlihat output dari proses produksinya. Kemudian kita lihat apakah terdapat sesuatu yang salah, kita melihat komputer konsol untuk memastikan bahwa sistem proses produksi yang kita representasi sudah benar sesuai dengan logika dari Flexim. Oke, di sini didapatkan output, kita cepatkan hingga sampai jam 9. Baik, di sini di runtime-nya sendiri sudah menunjukkan pada saat ini sudah sampai pada pukul 9, di mana kita akan menganalisis dari average WIP-nya dan state bar-nya. Untuk average WIP-nya sendiri, di mana work in process-nya rata-rata penyimpanan bahan baku terdapat 0. Dan persiapan bahan baku terdapat 1, pemasakan daging terdapat 0,86, kalau kita bulatkan menjadi 1. Persiapan pemasakan daging 0, persiapan pencampuran 0, dan proses pencampuran 0,37. Namun, dalam proses produksi, maka kita bulatkan menjadi 1. Kemudian untuk proses pengemasan sendiri terdapat 0,14 dan kita juga kenapkan menjadi 1. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk state bar-nya sendiri, di mana di state bar-nya sendiri tidak terdapat blok, indikator blok. Maka dari setiap proses produksi itu sistem proses produksinya berjalan lancar, di mana setiap mesin hanya mengalami yang namanya idle dan processing.
di mana untuk persiapan bahan baku memiliki idle sebesar 4,14% dengan processing 95,86%. Kemudian untuk pemasakan daging sendiri dengan idle 14,19% dan processing sebesar 85,81%. Untuk proses pencampuran 63,42% dan processing sebesar 36,58%. Dan proses pengemasan dengan idle 86,41% dan processing sebesar 13,59%. Nah, untuk di sini dapat dikatakan persiapan bahan baku dan pemasakan daging memiliki processing mesin yang sangat tinggi dibandingkan proses penyempurnaan dan proses pengemasan. Atau dapat dikatakan bahwa kedua mesin tersebut lebih banyak bekerja dibanding menganggur. Kemudian untuk proses penyempurnaan dan proses pengemasan lebih banyak menganggur daripada bekerjanya. Kemudian kita cek di sini untuk penyimpanan bahan baku kita dapat lihat terdapat output sebesar 321 dengan blok 74,2%, di mana berarti terdapat bottleneck pada sistem proses produksi tersebut karena terdapat blok pada penyimpanan bahan baku. Di mana di blok sendiri ini mengartikan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan output lagi karena terdapat sistem yang belum berjalan dengan lancar. Kemudian untuk di sini pada proses penjualan kita dapatkan sebanyak 318 unit untuk satu hari ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang software Flexim. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk running software dinamis menggunakan Anilogic. Selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan sistem dinamis menggunakan software Anilogic. Yang pertama kita akan membuat modelnya terlebih dahulu. Kita kasih filenya yaitu kita finish. Kemudian di sini pada tugas dinamis kelompok 20 terdapat main. Di sini kita akan merename mainnya menjadi CLD, dikarenakan di sini pada simulasi sistem dinamis kita akan menganalisis hanya casual loop diagram, maka ini kita rename menjadi CLD. Ini kita klik OK. Kemudian kita klik. Lalu di sini kita akan beralih ke palet. Pada simulasi sistem dinamis ini, di sini kita membutuhkan beberapa elemen. Pada sistem dinamik kita membutuhkan yaitu link. Lalu pada presentasi kita membutuhkan teks. Nah, berdasarkan studi kasus kita, ini kita akan membuat variabel-variabel dan kita tulis variabel yang sesuai sama studi kasus kita. Yang pertama kita ketik jumlah maksimal maks produksi. Kemudian persentase keberhasilan produksi. Kemudian yaitu burger hasil produksi. Kemudian ada ketersediaan stok burger. Kemudian
ada permintaan pelanggan, kemudian terdapat burger kadaluarsa di gudang, kemudian ada persentase burger kadaluarsa di gudang, kemudian di sini terdapat persentase peningkatan permintaan, kemudian di sini ada jumlah permintaan. Selanjutnya di sini ada peningkatan permintaan, kemudian yang terakhir ada penurunan permintaan. Ini variabelnya telah dimasukkan semuanya, kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Setelah kita merapikan variabel-variabelnya, kita kembali pada sistem dinamik, yaitu kemudian kita akan menghubungkan antara satu variabel ke variabel lainnya. Pada setiap pada setiap link ini pasti mempunyai polaritas, yaitu di sini kita memakai polaritas positif dan negatif. Pada jumlah maksimal produksi ke burger hasil produksi menggunakan polaritas plus positif karena jumlah maksimal produksi ini memberikan efek tambahan untuk burger hasil produksi. Kemudian Kemudian kita menaruh link pada persentase keberhasilan produksi ke variabel burger hasil produksi dengan polaritas yaitu positif karena persentase keberhasilan produksi akan mempengaruhi eh, peningkatan pada burger hasil produksi. Kemudian kita lanjutkan untuk menempatkan link pada variabel-variabel lainnya.
Ini menggunakan polaritas positif juga. Kemudian untuk link permintaan pelanggan ke ketersediaan stok produksi, kita menggunakan polaritas minus karena permintaan pelanggan akan mempengaruhi ketersediaan stok burger yang akan menurun. Kemudian pada jumlah permintaan akan mempengaruhi ke permintaan pelanggan, yaitu dengan polaritas positif. Kemudian jumlah permintaan ke peningkatan permintaan itu menggunakan polaritas plus. Kemudian jumlah permintaan mempengaruhi penurunan permintaan dengan polaritas yaitu plus. Kemudian di sini peningkatan permintaan juga akan mempengaruhi jumlah permintaan, yaitu dengan polaritas plus. Di sini kita rapikan agar polaritasnya terlihat. Kemudian pada penurunan permintaan akan mempengaruhi jumlah permintaan, yaitu dengan polaritas yaitu negatif. Kemudian di sini pada ketersediaan stok burger akan mempengaruhi pada variabel burger kadaluarsa di gudang, yaitu dengan polaritas positif. Kemudian pada burger kadaluarsa di gudang juga akan mempengaruhi ketersediaan stok burger, yaitu dengan polaritas negatif. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian di sini pada persentase burger kadaluarsa di gudang akan mempengaruhi burger kadaluarsa di gudang, yaitu dengan polaritas positif. Kemudian di sini pada persentase peningkatan permintaan akan mempengaruhi peningkatan permintaan, yaitu dengan polaritas positif. Nah, kemudian ini kita rapikan terlebih dahulu. Sehingga di sini dapat kita analisis, yaitu terdapat dua polaritas yang ada pada casual loop diagram yang kita pakai, yaitu positive feedback dan negative feedback.
di mana positive feedback terjadi ketika dua variabel berhubungan atau searah. Kemudian, sedangkan pada pada negative feedback itu adalah hubungan yang berbanding terbalik atau menyeimbangkan. Sehingga berikut adalah hasil causal loop diagram yang telah saya buat berdasarkan hasil analisis UMKM. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.